aku Vega Bellatrix tentunya dalam program yang akan memberikan informasi seputar hobi yang menarik dan juga unik. Dimana lagi kalau bukan di Hobi Seru Abis. Nah, Smart People, hari ini Vega seneng banget nih karena sekarang Vega udah berada di taman yang asri banget, adem. Kalau misalnya Smart People bisa lihat kan di sekitar Vega tuh banyak pohon-pohon rindang, adem. Udah, waduh, apaan tuh? Aduh, itu bukannya buaya ya Smart People? Itu bukannya buaya ya? Tolong, Mbak. Ini mau bohong. Mbak jangan dipegang, itu bahaya loh. Ini mah mainan, Mbak. Hah, gak mungkin. Tuh, lihat. Tuh, kan? Oh, mainan. Saya kira buaya beneran. Mainan. Beneran nih Mas, mainan nih Mbak ya? Iya. Oke. Wah iya mainan. Mbak ngapain di sini? Aku lagi jalan-jalan, habis itu aku ngeliat ini satu gitu kan kecil di bawah, aku kira beneran kalau misalnya pajangannya harusnya gede gitu ya Mbak ya. Ini mah mainan anak-anak jatuh, Mbak. Oh, Kalau iya. mau yang lihat beneran mau saya anterin. Oh ada. Ada, yuk nanti kita ke tempat sana. Tapi ini tuh reptil kan ya Mbak ya? Iya, ini masuknya reptil. Oh reptil. Heeh. Nah kira-kira kalau Smart People di rumah tahu gak ya reptil itu apa? Kalau misalnya kita tanya sama Smart People gimana? Boleh. Tanya dulu yuk. Yuk. Yuk kita tanya langsung aja. Tahu sedikit sih. Reptil itu kayak hewan melata. Bukannya kayak binatang ular, iguana. Sejenis hewan berdarah dingin. Berkaki dan bersisik. Nah itu dia Smart People tentang reptil. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita baru nanya-nanya sama Smart People, belum terlalu jelas ya reptil itu tuh apa. Mungkin kalau misalnya orang-orang kebanyakan taunya reptil tuh ular ya guys Ular, Mbak? ya. kan? Padahal Ular. banyak jenisnya loh. Ada ular, buaya, yang aku tahu juga cuman ular, buaya, komodo kayaknya. Itu doang. Banyak, penyu juga masuknya reptil. Oh, iya. Bukan yang amphibian doang ya, bukan. Wah ternyata banyak banget loh Smart People. Tapi supaya lebih jelasnya kita punya nih Mbak penjelasan tentang reptil. Langsung aja kita lihat yuk. Ini dia. Reptil. Pastinya Smart People di rumah mendengar kata yang satu ini teringat akan hewan seperti ular, biawak, buaya, kadal, dan lainnya. Tapi tahukah Smart People bahwa pengertian reptil itu sendiri seperti apa? Ya, kata reptil sebenarnya berasal dari kata retum yang memiliki arti yaitu melata. Reptil merupakan salah satu jenis hewan yang masuk ke dalam kelompok hewan darat pertama yang sepanjang hidupnya bernafas dengan paru-paru. Selain itu pula, reptil sendiri merupakan salah satu jenis hewan vertebrata atau yang hewan yang memiliki tulang belakang, berdarah dingin, dan memiliki sisik di sekujur tubuhnya. Hewan yang memiliki ciri khusus yaitu menyulurkan lidahnya ini termasuk ke dalam kelas tetrapoda, yaitu hewan yang memiliki 4 kaki. Akan tetapi, ada pula jenis reptil yang tidak memiliki kaki atau bisa dibilang hewan ini hanya mengandalkan tubuhnya saja alias berjalan secara melata. Dalam habitatnya, sebagian besar reptil ditemukan di setiap benua, kecuali di Antartika. Spesies reptil pun dapat hidup di daratan, air tawar, dan habitat laut. Mereka menyesuaikan dirinya dengan menjaga suhu inti tubuh dalam kisaran yang cukup sempit. Selain itu pula, hewan berdarah dingin ini pun pada umumnya memiliki gerakan yang lebih cepat. Nah itu dia penjelasan tentang reptil. Mbak tapi aku dari tadi udah ditolongin sama mbaknya, tapi belum kenalan nih Smart People. Kenalan dulu ya. Nesya. Oh Vega, ada Mbak Nesya. Mbak emang beneran ada komunitas reptil di sini? Ada, biasanya sih setiap hari Minggu di sini suka ada. Oh suka ada? Iya. Mbak Vega mau langsung saya ajak Mau. lihat reptil beneran? Tapi Mau. jangan takut ya. Iya, janji nggak Nggak takut. menakutkan kok. Yuk. Oke. Yuk kita langsung ke sana ya. Iya. Itu ya Mbak ya? Iya, di sana. Yuk ikutin aku. Oh ini komunitasnya. Iya, Mbak, yang saya bilang tadi. Nah, ini kenalin Mas Arif. Oh, hai Mas Arif, aku Salah satu Vega. founder KPRJ. Jadi Mbak kalau mau nanya-nanya seputar reptil bisa sama Mas Arif. Oke, ini komunitas pecinta Reptil Jakarta. reptil. Ini Jakarta. semuanya juga ya? Hai. Kalau gitu saya tinggal dulu ya Mbak. Oke, ya. dah Mbak Nesya. Makasih lo udah diperkenalkan. Aduh banyak banget Smart People, rame banget udah pasti nih hari ini seru banget nih. Mas Arif, aku mau nanya-nanya tentang reptil nggak apa-apa ya? Boleh. Tapi aku nanya nggak sendirian, Oh, karena gitu. aku ngajak Smart People di rumah nih. Halo Smart People. Halo Smart People, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Ananto. Kami dari Komunitas Pecinta Reptil Jakarta. Ingin tahu lebih banyak dari komunitas kami? Tetap saksikan Hobi Seru Abis.
Oke Mas Arif, nih kita udah duduk, udah lebih santai nih buat smart people juga. Nah Mas, aku pengen nanya deh, kira-kira sejarah terbentuknya komunitas pecinta reptil tuh dari kapan Mas? Oh, kalau KPAJ sendiri sih terbentuk belum lama ya, sekitar belum setahun juga. Terbentuk 9 Agustus 2015. Oh, tahun lalu ya? Iya. Oke. Ya, awal mula terbentuk itu pertama kali kita iseng-iseng sih. Kita mungkin bertemu dari namanya Facebook, sering ketemu, akhirnya kita mutusin untuk bikin komunitas. Kita ketemuan pertama kali di tempatnya di Kota Tua. Oh, Kota Tua. Iya, di Kota Tua. Nah, dari situ langsung kita pertama sih anggotanya dikit ya. Sekitar pertama tuh yang datang 13 orang. 13 orang? Iya, 13 orang. Setelah itu, setelah kita buat grup di Facebook, makin lama sampai sekarang udah ada 1.500 jumlah anggota di Facebook. 1.500 orang itu di Jakarta Mas? Jakarta semua. Campur-campur sih, ada di Tangerang, ada di Depok. Wah, 1.500 orang. Nah, kegiatannya tuh apa aja sih Mas biasanya dalam komunitas Kalau ini? KPAJ itu biasa kita gathering itu biasa kita edukasi tentang reptil, baik edukasi dalam dunia pendidikan kita juga pernah, misalkan kayak contoh kita datangin ke sekolah-sekolah. Oh, datang juga ke sekolah-sekolah. Iya. Oke. Kayak gitu. Nah, kenapa sih Mas memilih reptil? Kenapa nggak misalnya binatang lain gitu? Kalau saya pribadi kenapa memilih reptil? Pertama, makannya irit. Oh, makannya ya. Iya. Jadi hemat ya Iya, kalau ngasih reptil itu makannya. kan makannya nggak setiap hari kayak mamalia ya. Jadi reptil itu makannya ada yang 5 hari sekali, ada yang seminggu sekali, bahkan ada yang 3 hari sekali. Jadi intinya lebih hemat aja dan nggak harus dibawa ke pet shop gitu. Oh, nggak butuh perawatan ya. Kalau misalnya betul. kucing, anjing kan Iya. itu bulu-bulunya harus ada Iya, perawatan. Berarti kalau misalnya dalam memelihara reptil itu dimandiin nggak Mas atau ada Kalau perawatan reptil khusus sih, nggak? ya kalau reptil sih lebih paling dijemur atau direndam di matahari aja setiap pagi. Oh, Kayak gitu. wajib ya itu ya? Ya itu wajib. Karena kalau Wajib. kena matahari sekitar jam 9 pagi itu menambah kalsium untuk reptil itu sendiri. Oke, kayak manusia juga ya harus Iya. terpapar sinar matahari nih smart people. Nah, kira-kira reptil yang ada nih udah berapa nih Mas dalam komunitas tersebut? Banyak sih, ada sekitar 20 lebih lah. 20 lebih, dan itu campur-campur, nggak cuma Campur-campur. ular aja. Dari jenis ular, reptil berkaki, dan pokoknya banyak lagi. Tapi nggak bahaya Mas? Memang kalau KPRJ ini kita khususkan untuk yang tidak bervenom ya, atau tidak berbisa, karena tujuan kita kan di sini kan sesuai nama visi kita lebih mengenal reptil dengan dekat dengan masyarakat, bahwa masyarakat tuh menghilangkan mindset masyarakat kalau reptil tuh nggak semuanya itu berbahaya dan mematikan. Gitu. Berarti ini udah pasti aman ya dalam Aman reptil belakang Vega ini aman ya Mas ya? Aman banget. Dijamin ya? Dijamin. Aman ya? Aman. Nah Mas, aku tuh penasaran karena tadi di belakang Vega ini smart people ada reptil yang eksklusif sendiri nih, di kotak sendiri tuh reptil apa Mas namanya? Oh, boleh. Boleh lihat ya? Oke. Nah ini nih yang aku bilang nih smart people. Kalau ini namanya Varanus salvator. Vanus? Varanus salvator. Oke. Ini biawak air. Biawak, Iya. oke, biawak air. Ini hewan asli dari Indonesia. Tempatnya di Pulau Jawa. Kenapa dikotakin sendiri Mas? Ada alasannya sih, bukan terlalu istimewa atau gimana, karena ini karakternya masih suka lari-larian aja, makanya saya taruh di sini. Belum bisa dikontrol Iya. nih. Oke. Wah, kalau misalnya reptil ini tapi nggak berbisa juga Oh ya? enggak, kita emang di sini melarang untuk membawa jenis reptil yang berbisa atau beracun, kita nggak. Oke. Ini makan apa Mas? Ini makanan dari jangkrik, tikus Jangkrik, putih, iya. tikus putih. Sampai daging ayam filet juga mau kayaknya. Oh, mahal juga ya makanannya ya, daging ayam file. Oke deh, itu dia chit-chat atau pembahasan dari reptil nih. Tapi tahan dulu ya Mas Arif. Nah makanya smart people pasti penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di Hobbies Seru Abis. Welcome back smart people, kita masih di Hobbies Seru Abis. Nah, tentunya masih bersama aku Vega dan juga bersama komunitasnya Mas Arif nih, yaitu komunitas pecinta reptil Jakarta. Nah, Mas Arif, aku mau langsung tanya tentang reptilnya nih ya. Dari yang ini deh Mas, nih samping aku nih kayaknya, ini apa tuh Mas? Iguana atau apa nih? Itu bearded dragon, langsung aja kali ya ke Oh, Mas ini Samuel. Iya. yang ahlinya nih Iya, ya, betul. Mas Samuel nih smart people. Boleh diceritain Mas, apakah
hewan itu namanya dan makannya apa? Oh ya, ini bearded dragon asalnya dari Australia. Wih, jauh juga ya. Iya. Terus makanannya dia biasa diet sama jangkrik, Jangkrik? ulat-ulatan, kadang juga sama itu mbak, sama apa? Tikus. Tikus? Iya benar, tikus putih. Kayaknya aku perhatiin Mas Arif, Iya. hampir Iya. semua reptil tuh doyan tikus Ya, ya? memang karena reptil itu tikus itu kalsiumnya bagus untuk reptil. Oh, oke. Tapi nggak kesulitan untuk mencari makanannya nih, Mas? Oh enggak, karena ada sebagian seller-seller juga menjual itu buat masak. Oh, berarti tikusnya juga nggak sembarangan Iya. ya? Iya, benar, tikus Nggak juga bersih nggak gitu. tikus Iya. di rumah gitu tiba-tiba. Nah, kalau misalnya untuk melatih reptil sendiri susah nggak sih, Mas? Kalau melatih reptil mungkin nggak se bonding mamalia ya, karena reptil sendiri itu kan nggak bisa dibilang kayak disuruh kencing di kamar mandi atau bagaimana ya kan? Nggak bisa, Nah, iya mungkin kayak dibilang bonding secara nggak langsung, paling nggak gigit atau kenal sama ownernya kayak gimana, atau mungkin ditaruh dilepas dimanapun dia nggak jampi atau kadang lari ya, pasti kagetin. Oh, tapi Iya. ini tajam-tajam ya Mas kayaknya di Iya, permukaan kulitnya itu. Ah, ah. Oke. Kalau misalnya ini berapa bulan nih, Mas? Ini sekitar 2 tahun mbak. 2 tahun. 2 tahun iya benar. Kalau misalnya itu, Kalau yang ini baru 5 bulan. 5 bulan. Iya. Oke, berarti kalau misalnya megang ini harus dari bawah ya? Iya benar. Oke, nah mungkin pegang kalau misalnya orang baru boleh langsung pegang nggak, Oh Mas? boleh, bisa mbak. Boleh. Iya. Tapi lebih jinakan yang mana nih ya? Jinak Bisa semua, kira-kira? sama-sama jinak, Mbak. Sama-sama jinak. Kecil aja. Oke, tapi kayaknya yang mana ya? Kayaknya mana aja, Mbak? yang mana Apa? nih, yang ini? Iya. Oke. Aduh, tar dulu ya. Yang ini deh, Mbak. Yang ini dulu. Iya. Oke, yang gede aja deh Mas, yang gede. Kayaknya lebih lamban gitu loh kan kalau misalnya mau kemana-mana. Gimana caranya? Tarik. Kukunya agak tajam ya mbak. Oh, kukunya agak Iya, tajam. Dalikin. Wah, hai. Namanya siapa nih, Mas? Oh belum kasih nama mbak. Oh, belum dikasih Iya, nama belum, ya? iya. Dia mangap-mangap di Smart People. Bisa dilihat ya. Wah, keren banget. Hai, darling. Aduh, ini kayaknya berarti kalau misalnya aku pegang dari atas gitu nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Oke. Karena udah dingin lama kok. Oh, keren banget nih Smart People. Oke deh, nanti aku bermain sama kamu lagi ya. Dikembaliin dulu Iya. nih sama ownernya. Weh, keren banget. Itu tadi namanya Bearded dragon. Bearded Dragon. Oke, lanjut lagi Mas Arif. Aku mau nanya lagi Iya, nih. boleh. Kalau misalnya reptil di sini udah pasti dilindungi ya Mas ya? Sebenarnya reptil di sini itu ada yang dilindungi ada enggak, karena kalau misalkan dilindungi itu kan kebanyakan di sini hasil ternakan. Oh, Jadi kita nggak ngambil dari liar atau dari alam. Jadi kita di sini hasil ternak kita besarin, kita breedingin dan hasilnya netes itu yang kita pelihara sampai besar. Jadi kita nggak ngambil dari alam liar, jadi aman gitu sih. Oke, udah pasti aman Iya. dan juga udah pasti nggak berbisa juga nih Smart Iya, People. betul. Oke, berarti kalau misalnya untuk kegiatannya kan biasanya setiap hari Minggu ya? Iya, setiap hari Minggu. Nah, kalau misalnya orang baru mau join itu harus udah punya reptil kah atau Enggak sih, kalau sebenarnya kalau untuk orang baru kita nggak ngutamain ya, entah dia harus punya reptil, ngerti reptil atau enggak. Yang penting dia mau bergabung sama kita untuk menambah musyawarah aja. jadi nggak harus punya reptil nih. Jadi kalau misalnya Smart People yang baru-baru mau coba megang-megang reptil juga nggak apa-apa ya, Iya. join aja ke komunitasnya. Nah, kalau misalnya untuk ular Mas, Iya. tadi kan udah nih ya, Iya. Bearded Bearded Dragon. Dragon. Iya. Nah, sekarang kita balik ke ular kayaknya lebih seru nih. Kalau misalnya ular gimana nih Mas? Kalau- Ini ada beberapa jenis ya? Aku Iya, lihat banyak di sini ada boa, ada boa piton, ada reticulatus, ada malurus albino, banyak sih. Oke, contohnya yang ini apa namanya? Ini yang paling satu ini boa python. Ini yang paling ini Yang ya? paling rekomen untuk pertama pemula. Oke, untuk pemula paling rekomen ini. Iya. Harganya juga yang paling rekomen ya? Enggak, atau enggak nih? Kalau untuk harga seperti sama kayak Bearded Dragon tergantung mobnya. Karena boa piton banyak sekali mob-mobnya. Kisaran harga dari 300.000 sampai ada yang sampai 30 juta. Wah, lumayan juga Iya. ya. Seharga motor loh, Saribal. Oke, yang ini namanya tadi Ball python. Ini yang normal, ini yang ivory. Oke. Nah, kalau misalnya yang itu apa Mas? Yang kuning yang paling besar itu? Itu malurus albino. Albino Sanca, juga. sanca bodoh. Sanca. Iya.
Oke, mungkin ini yang lebih sering Smart People lihat kalau misalnya di sirkus-sirkus kali ya Mas ya. Biasanya orang-orang lebih sering pegangnya yang ini ya. Oke, wah gede banget nih. Oke, coba ya kalau misalnya pegang-pegang boleh ya? Boleh, aman kok, Boleh aman. banget yang aman Smart People. Geli banget loh, geli-geli seneng gitu loh. Aduh. Nah, coba Mas kepalanya dipegang dulu kali ya. Oke. Wah, aduh. Wih, seru banget. Relax katanya, kalem. Coba ya pegang-pegang ya. Wah, oke. Mas pegang palanya. Iya. Oke ya. Wah. Ini nggak melingkar-melingkar banget ya Mas ya Nggak. kalau misalnya albino ini ya. Enggak. Oke, wah. Tulangnya tapi ini ya, maksudnya bagus juga, kerasa gitu loh, Iya, keras-keras kayak keras. ini Mas. Sanca. Ini makannya apa nih Mas? Makanya dia Tikus, udah pasti tikus. tikus sama marmut. Oke, hamster enggak kan? Hamster karena kecil kayaknya enggak. Enggak. Gak kenyang lah ya dia ya, Iya. gak kenyang kalau misalnya hamster. Nah, kira-kira ada tips juga gak Mas buat smart people yang ingin memiliki ular gitu? Ya kalau Harus untuk ada pantangannya kah? memilih ular pastinya kita akan kasih dari breeder ya. Karena kalau untuk tangkapan liar untuk pemula itu kurang rekomend. Palingan dari breeder dan pasti udah cakep. Oke, kalau misalnya yang itu juga sama ya, nih smart people ini gede banget loh ularnya. Beda jenis. Beda Kalau jenis. ini Iya. reticulatus, biasa kenal dengan sanca. Oh, Iya, hampir sanca batik. sama tapi ini, Ini lebih besar. waduh lebih besar ya ternyata. Bener, wih, besar banget ini. Luar biasa. Kedua terbesar Di Oh, Asia. ini kedua. di Asia. Jadi ini yang Mas bawa, ini kedua terbesar di Asia. Iya. Dan panjang maksimal bisa sampai 12 meter yang pernah ditemuin. Oke, wow 12 meter. Jadi Ya. perlu 3 meter. Oke, nah Masnya mungkin punya ada contoh-contoh kalau misalnya, kira-kira kalau misalnya ular tuh ada mood-moodnya lah pasti ya Mas ya. Kalau lagi nggak mood tuh ciri-cirinya kayak gimana nih Mas? Lagi birahi, disentuh aja dia pasti melawan. Agresif. Agresifnya tinggi. Kalau lagi birahi, musimnya kawin, biasa lebih sensitif. Oh, Dan jadi kalau misalnya lagi musim kawin tuh mendingan nggak usah disentuh ya? Iya. dan kalau Heeh. kita lagi megang ular seperti ini, diutamakan jangan dalam kondisi badan kurang enak badan, misalkan hangat, badan lagi panas. Karena ular sendiri merespon hawa suhu panas. Oh gitu, jadi kalau misalnya lagi, Seperti kita lagi ngerokok, tiba-tiba langsung di strike. oh itu nggak boleh? Nggak boleh. Oh, berarti nggak boleh nggak boleh setelah merokok, nggak boleh lagi nggak enak badan, dan juga nggak boleh Iya. setelah megang mamalia ya. Dan satu lagi, kalau ular lagi ganti kulit juga sebaiknya jangan dipegang sih. Kayak gitu. Oh kalau lagi ganti kulit? Iya betul. Oh, Vega lagi ganti kulit gak ya? Karena kan Ularnya. ularnya. Karena ular itu kalau ganti kulit sedang istilah kata lah sedang sakit lah kayak gitu. Oh. Iya. Oke, berarti ini ular kayak manusia juga karena Iya, manusia betul. juga kan sering ganti kulit kadang-kadang. Nah, aku tuh pengen banget nih pegang yang putih. Boleh ya? Boleh, boleh. Nah, coba tapi kalau kepalanya mungkin boleh dipegang dulu kali ya. Ini ular paling jinak kok, paling pasif di antara yang lain. Jinak, wih. Nah, pegang terus Mas palanya. Oke. Mas, jangan. Mas, astaga. Mas. Wah, oke coba nih aku balikin lagi nih sama Masnya. Nanti lagi pegang lagi ya. Nah, pasti ini Smart People penasaran kan? Karena abis ini kita masih ngebahas tentang reptil yang lebih jelas lagi. Makanya Smart People jangan kemana-mana, tetap di Hobbies Seru Abis. Oke, hai Smart People, balik lagi di Hobi Seru Abis. Nah, sekarang Vega ini udah menjadi ratu ular karena ternyata tuh nggak menyeramkan loh Smart People. Dan juga ini kayak ibarat megang tali katanya. Jadi kayak ngikutin aja dia maunya kemana, kamu maunya kemana sayang. Nah, oke kita balik lagi ya, kita ngebahas tentang komunitas reptil lagi ya Mas ya. Aku mau nanya sama komunitasnya nih, Masnya kenapa, namanya siapa Mas? Mas Randy, oke aku nggak bisa salaman nih sekarang, nggak apa-apa ya. Nah, kira-kira kenapa sih Mas mau tertarik ikut komunitas pecinta reptil? Kalau saya sih memang reptil tuh unik ya, Oh iya, dari unik dan memang pandangan masyarakat lain tuh biasanya reptil tuh menyeramkan. Cuman kalau buat saya reptil itu lebih eksotik, lebih ada kesan menyeramkan tapi jinak kalau untuk reptil itu sendiri. Oke, Mas.
Oh berarti seperti ini ya, ini punyanya Masnya ya? Iya. Wah. Bukan punya saya sih sebenarnya, cuman punya anak komunitas saya. Oh wah, hebat banget. Berarti ini reptil unik ya Mas ya? Nah kira-kira susah nggak sih Mas mengajak masyarakat untuk gabung dalam komunitas KPRJ ini? Kalau ajakan yang penting kita satu hobi dulu. Dan kita kan biasanya memang masyarakat itu kita himbau untuk tidak memburu dan tidak membunuh. Pastinya ya. Karena reptil juga punya habitat sendiri dan reptil itu memiliki insting sendiri untuk dia hidup di alamnya. Nah Mas Arief, pernah nggak ada yang digigit atau diserang gitu tiba-tiba? Logikanya sih kalau sejinak-jinaknya ular atau sejinak-jinaknya hewan lain pasti akan menggigit. Tergantung kita cara untuk antisipasinya. Pertama, sebelum kita megang ular, pastiin tangan kita itu bersih, nggak bau amis atau nggak habis megang mamalia, itu pasti aman sih. Tapi kalau untuk logikanya setiap makhluk hidup yang mempunyai gigi atau mempunyai mulut pasti akan gigit. Intinya kayak gitu. Iya. Nah, kira-kira ada biaya khusus nggak sih Mas untuk reptil ini? Untuk biaya sih pertama ya paling untuk pakannya sih, itu aja. Untuk makannya Iya, aja ya? Iya. Oke. Wah, seru sih sebenarnya Smart People. Saat Vega pertama kali megang sih agak takut ya kelihatan dari raut mukanya. Cuman lama-lama jadi ketagihan juga. Nah, tadi kan Vega nih udah bermain dengan ular ya. Sekarang gantian kayaknya Vega mau bertanya-tanya tentang iguana nih. Ini namanya apa Mas? Mas Iskandar? Varanus Exantematicus. exademanticus. Juga ya. Nama Inggrisnya Savannah monitor. Savannah monitor. Oke, luar biasa. Kalau misalnya itu sama? Ini black throat monitor atau albigularis. Namanya albigularis. Oke. Tapi kalau misalnya ini lebih dari semua reptil nih Mas Arief, aku tuh pengen nanya yang lebih anteng, ibarat anteng tuh apa ya? Lebih kalem gitu. Kalau untuk kalem sih pertama Bearded Dragon itu paling kalem banget karakternya. Kedua kalau untuk ular ya ball python. Kalau yang paling susah diatur apa tuh Mas? Reticulatus python. Itu sifatnya nggak bisa kita tebak. Kadang sama kita sehari ini bisa jinak, besok belum tentu dia bisa jinak ke kita lagi. Unpredictable nih, susah ditebak ya. Oke Smart People, selain tadi kita udah bahas-bahas tentang reptil, Vega juga punya nih fun fact tentang reptil. Kira-kira Smart People tahu nggak fun fact-nya apa ya? Langsung aja deh kita lihat fun fact-nya. Ini dia. Smart People, pada episode kali ini, tim Hobbies telah berhasil menemukan beberapa fun fact seputar hewan reptil. Ya, reptil. Siapa yang tidak kenal dengan hewan yang satu ini? Selain bentuknya yang terkesan menakutkan, tetapi hewan ini memiliki beberapa fakta menarik yang pastinya Smart People belum ketahui. Fakta yang pertama terkait hewan reptil, ternyata ada lebih dari 8.000 spesies reptil yang ada di dunia. Spesies ini ditemukan di beberapa negara, terkecuali di Antartika. Berikutnya, jenis reptil seperti ular dan kadal memiliki ciri yaitu menjulurkan lidahnya untuk menangkap partikel aroma. Hal ini disebabkan karena ular dan kadal tidak mampu menangkap bau dengan hidungnya sendiri. Selanjutnya, fakta mengenai hewan reptil datang dari ular. Dari beberapa jenis ular bisa hidup berbulan-bulan tanpa makan, terutama pada jenis ular yang berukuran besar seperti anaconda dan piton. Hal ini dikarenakan bahwa ular memiliki proses metabolisme yang lebih lambat daripada manusia. Tahukah Anda bahwa tulang ular terdiri dari banyak tulang kecil yang saling berhubungan secara fleksibel dan jauh berbeda dengan tulang manusia yang merupakan tulang padat? Hal ini memungkinkan ular untuk memperbesar rahangnya agar dapat memakan mangsa yang lebih besar dari kepala mereka. Fakta terakhir dari hewan reptil ialah banyak orang berpikiran bahwa reptil merupakan hewan yang memiliki kulit yang licin. Namun, pada kenyataannya, reptil tidaklah memiliki kelenjar keringat seperti manusia pada umumnya. Oke Smart People, itu dia fun facts yang udah kita siapin untuk Smart People nih tentang reptil. Nah, aku mau nanya lagi nih Mas, mungkin untuk Smart People nih udah semakin penasaran dan tertarik untuk join di KPRJ. Gimana cara gabungnya nih Mas Arief? Oke, untuk gabung ke KPRJ sih simpel ya, tinggal di add aja Facebook kita, Komunitas Pecinta Reptil Jakarta. Dan untuk Instagram kita juga sama, Komunitas Pecinta Reptil Jakarta tanpa spasi ya, kayak gitu. Oke, tanpa spasi. Kalau untuk gatheringnya setiap hari Minggu jam 3 sore. Setiap hari Minggu jam 3 sore bertempat di Taman Surapati, Jakarta Pusat. Taman Surapati. Wah, daerah Menteng nih deket nih Smart People. Apalagi kalau misalnya Smart People khususnya yang di lokasi di Jakarta ya. Oke, nah dari tadi kan aku nanyanya ke cowok-cowok nih ya. Abis ini samping aku tuh ada cewek-cewek juga yang
strong banget nih, berani sama ular. Bahwa ini aku boleh nanya-nanya sedikit kali ya. Kenapa sih kok tertarik sama ular gitu? Senang aja. Senang aja. Gak takut awalnya mbak? Awalnya sih takut, tapi karena suami pelihara, ya udah jadi Jadi ikutan juga ya. Oke. Nah, mungkin Mas Arif punya harapan ke depannya nggak untuk komunitas pecinta reptil Jakarta ini? Untuk harapan untuk komunitas pecinta reptil Jakarta sendiri sih yang intinya tambah banyak anggotanya, bisa mungkin lebih ramai lagi dan lebih sukses lagi dari yang sekarang, itu aja sih. Pastinya. Nah, Smart People nggak kerasa ini udah 30 menit Vega dan KPRJ menemani Smart People di rumah nih. Tapi jangan lupa, kalau Smart People yang punya referensi hobi, ide atau saran atau bahkan kritik, langsung aja mention ke Twitter kita di @MNCHomeLiving dengan #hobbies. Nah, saatnya Vega Beatrix pamit, KPRJ juga pamit. Jangan lupa untuk tetap saksikan Hobbies Seru Abis! Bye! Buat Smart People nih yang mau ngundang KPRJ. Oke, Mas, tolong pegang Mas. Oke, itu dia. Smart People, baru aja dia. Jackpot. Oke, jackpot. Oke, ya. Aduh, iya. Oke, Smart People. Nah, kira-kira, Smart People balik lagi sama Vega lagi ya karena ada something yang tiba-tiba happening nih.